Baik, kita lanjut ke contoh ketiga. Grafik himpunan penyelesaian dari suatu permasalahan program linear ditentukan oleh pertidaksamaan berikut ini. Ini ya, ada 3 pertidaksamaan. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi tujuan. Oke, pada contoh 1 saya tanyakan nilai maksimum. Pada contoh 2 saya tanyakan nilai minimum. Pada contoh ketiga ini saya contohkan cara mencari nilai maksimum dan minimum sekaligus. Silakan disimak. Kita mulai dari menggambar untuk X lebih dari sama dengan 1 tapi kurang dari sama dengan 6. Ini bayangan kamu ya. Bayangan kamu adalah X nya antara 1 sampai 6. Arsirannya bagaimana, coba dilihat. X antara 1 sampai 6 itu seperti ini. Ini angka 1, ini angka 6. Nah, X-nya nanti ada di antara 1 dan 6. Berarti nanti 1 ke kanan, lebih dari kan ke kanan ya. Tapi kurang dari 6, nanti ke arah kiri kayak gini. Nanti HP-nya ke sini. Berikutnya, Y antara 1 sampai 4, berarti Y lebih dari 1 tapi kurang dari 4. Maka bayangan kamu adalah ada angka 1 di Y dan ada angka 4, lalu Y nya di antaranya, jadi 1 ke atas gitu ya, tapi dari 4 minta ke bawah. Oke, areanya ada di tengah sini nih kira-kira nih HP nya nih ya. Oke, next. 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 18. Karena ada X, ada Y, kita perlu membuat tabelnya. Oke, sekarang saat X nya 0, ini bayangin 0, 2 kali 0 kan 0 ya. 3Y sama dengan 18. Y nya berapa? 18 dibagi 3, yaitu 6. Titiknya 0,6. Baik, sekarang gantian X nya yang Y nya yang 0. Berarti 3 kali 0 itu 0, 2X sama dengan 18, X nya berapa? 9. Oke, kita peroleh titik 0,6 dan 9,0. Silakan letakkan di kartesiusnya 0,6, ini 9,0, lalu ditarik garis. Berarti kan bahwa soalnya kurang dari sama dengan itu, kita ke area kiri bawah. Kiri bawah itu yang ini nih, ini ke sini, ini ke kiri, ini ke kiri, ini ke kiri, ini ke kiri. Oke, terlihat bahwa area arsirannya ada di yang tengah ini ya. Ini kita arsir, jadi DHP-nya ada di sini. Oke, mungkin kita perlu tulis ini DHP. Baik, akan saya hapus dulu untuk arah-arah panahnya biar lebih rapi ya. Kemudian nanti kita akan menentukan titik-titik sudut dari area ini, area penyelesaian ini. Oke, areanya mana saja kita cek. Misalkan di sini ada titik A, di sini ada titik B, di sini ada titik C, di sini ada titik D, di sini ada titik E. Ada 5 titik yang akan kita uji. Oke, hati-hati. Yang pertama kita menentukan titik A dulu. Titik A sudah jelas, titiknya adalah 1,1, aman ya. Titik B sudah jelas pula 6,1. Kita tulis 6,1. Untuk titik C, X nya 1, X nya 6, tapi Y nya nggak tahu. Oke, untuk titik C kita hitung, X nya adalah 6, kemudian dia dimasukkan ke garis ini ya, 6 sama 9, tadi garisnya ini persamaannya, 2X plus 3Y sama dengan 18, pakainya sama dengan aja. Jadi saya ulangi, titik C adalah perpotongan antara X sama dengan 6 dan garis yang ini, yang miring ini tadi.
Jadi tinggal kita masukkan X nya 6 ke situ ya. Jadinya 2 kali 6 itu 12 ditambah 3Y sama dengan 18. 3Y jadinya 6, Y nya 2. Berarti titiknya adalah 6,2. Oke, next sekarang titik D. Titik D juga belum diketahui. Yang pasti titik D itu Y nya 4 ya. Dan bertemu dengan garis yang miring tadi, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 18. Kita masukin 2X ditambah 3 kali 4 itu 12 sama dengan 18. Berarti 2X sama dengan 6, X nya 3. Titiknya X, Y 3,4. Terakhir titik E. Titik E sudah sangat jelas bahwa dia adalah 1,4 ya. Kita tulis 1,4. Baik, semua titik sudah lengkap. Kita tinggal menentukan nilai maksimum dan minimumnya gitu ya. Sekarang kita akan menentukan nilai optimum. Nilai optimum meliputi maksimum minimum. Pertama kita tulis dulu fx y nya, yaitu 5x ditambah 12y. Kita mulai dari titik A, yaitu 1,1. 5 kali 1 ditambah 12 kali 1. Jadinya 5 ditambah 12 sama dengan 17. Titik B adalah F. Titik B mana? 6,1 ya. Kita masukkan 5 kali 6, X nya 6, Y nya 1, berarti 12 kali 1. Ketemunya 11 ditambah 12, yaitu 23. Berikutnya titik C, yaitu F dari 6,2, yaitu 5 kali 6 ditambah 12 kali 2. Di bawah saja, 30 ditambah 24 sama dengan 54. Berikutnya titik D, yaitu F 3,4. Kita masukkan 5 kali 3 ditambah 12 kali 4 ya. Ke bawah saja, jadinya 15 ditambah 48, yaitu 63. Terakhir yaitu titik E, fungsi dari berapa ini? 1,4, yaitu 5 kali 1 ditambah 12 kali 4. 5 ditambah 48, 53. Oke, silakan dilihat manakah yang menghasilkan minimum, manakah maksimum. Nilai terendahnya, kalau kita lihat nilai terendahnya adalah 17 ya. Ini nilai min. Sedangkan nilai maksimumnya ada di titik D. Ada di titik D, yaitu 63. Jadi kesimpulannya, nilai minimumnya adalah 17 dan nilai maksimumnya adalah 63. Oke, itu dia contoh 4. Nilai minimum dan nilai maksimumnya ditanyakan. Ya, kita kerjakan semua pojok-pojoknya, lalu kita masukkan ke fungsi tujuan. Lanjut ke contoh 4. Jika diberikan sistem pertidaksamaan itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nilai maksimum dari fungsi objektif itu adalah apa? Oke, karena tidak ada gambar, kita gambar dulu. Kita mulai dari yang ini ya. Kita mulai dari yang itu. X plus 2Y lebih dari sama dengan 100. Kita siapin tabelnya. Oke, saat X-nya 0, Y-nya nanti 2Y sama dengan 100, Y-nya 50. Berarti 0,50. Berikutnya kita ganti Y-nya yang 0.
Saat y-nya 0, x-nya menjadi 100. Artinya titiknya adalah 100,0. Kita siapin Kartesiusnya 0,50 dan 100,0. Lihat permintaan soal lebih dari itu ke atas ya, ke atas. Oke, berikutnya. Garis yang kedua yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 140. Siapin tabelnya. Saat x-nya 0, y-nya 140. Sekarang saat y-nya yang 0, x-nya 140 dibagi 2 yaitu 70. Silakan taruh di garis bilangan 0,140 dan 70,0. Oke. Perhatikan mintanya kurang dari itu ke bawah, ke kiri bawah. Ini ke bawah nih. Next. Garis ketiga adalah 4x plus 3y lebih dari sama dengan 240. Saat x-nya 0, y-nya adalah 240 dibagi 3 yaitu 80. Berarti 0,80. Sekarang kita balik, y-nya yang 0, berarti ini 0. 4x 240, x-nya 60. Jadi titiknya 60,0. Oke, kita lanjutkan. Garisnya adalah 0,80 dan 60,0 ada di sini. Mintanya lebih dari, berarti ke arah atas. Ini minta ke atas. Ke atas, oke. Oke, berikutnya masih ada syarat x lebih dari sama dengan 0, berarti x yang ke kanan. Ke arah kanan ya. Dan terakhir y lebih dari sama dengan 0, y yang ke arah atas. Oke, sudah terlihat bahwa daerah penyelesaiannya adalah yang memenuhi semua syarat, yaitu yang ada di sini nih. Kita arsir. Mungkin bisa saya hapus dulu untuk yang lain biar lebih rapi. Oke, berikutnya kita akan menentukan titik-titik sudut dari daerah penyelesaian tersebut ya. Oke, untuk mempermudah mencarinya, silahkan kita buat dulu nama garis untuk di masing-masing garis ini. Misalkan yang tadi kita kerjakan 50 sama 100 itu yang ini ya. Tadi mana 50 sama 100? Yang ini kita tulis di sini. Ini adalah x plus 2y lebih dari sama dengan 100. Yang kedua yang 140 sama 70 itu ini. 140 sama 70 itu yang ini. Berarti 2x plus y kurang dari sama dengan 140. Next, yang 80 sama 60 itu persamaannya ini. Saya tulis di sini. Ini adalah 4x plus 3y sama lebih dari sama dengan. Oke, kita mendapatkan ada 4 titik sudut. Misalkan ini titik A, di sini titik B, ini titik C, yang ini titik D. Kita akan menentukan masing-masing koordinat dari A, B, C, D. Untuk C dan D sudah jelas, namun untuk A dan B ini perlu dicari ya. Oke, sekarang titik A dulu, kita belum tahu berapa, tapi yang pasti dia adalah perpotongan antara, lihat ini, garis yang ini, x plus 2y sama dengan 100, dan berpotongan sama garis yang ini, yaitu 4x plus 3y 240. Jadi untuk garis yang lebih dari 2 gini, lebih baik di ujung garis itu kita kasih persamaannya, biar saat kita ketemu titik potong A ini ya, itu ketemu dia adalah perpotongan antara garis yang ini dan garis yang itu. Langsung kita eliminasi aja, kita kali 4, kita kali 1, 4x plus 8y sama dengan 400
4x plus 3y sama dengan 240. Kita kurangi, x nya habis, ini tinggal 5y, ini 160, berarti y nya 160 dibagi 5 yaitu berapa ini, 32. Saat kita tahu y nya 32, kita masukin ke salah satu, misalnya ke yang atas ya. Jadi x ditambah 2 kali 32 sama dengan 100. Kemudian nanti x nya ketemunya 100 dikurangi 64 ya, 100 dikurangi 64, 36. Jadi titiknya adalah 36, berapa tadi? 32. Oke, sekarang kita menentukan titik B. Titik B kita juga tidak tahu berapa sama berapa, yang pasti dia hasil eliminasi atau perpotongan antara garis yang ini 2x plus y 140 dan garis yang ini x plus 2y 100. Kita samakan dulu, kita kali 2, kita kali 1. Ini jadinya nanti 4x, sorry. 4x plus 2y sama dengan 280. Kalau dikali 1 tetap ini. Kita kurangi y nya habis, x nya tinggal 3x. Ini jadinya 180 dan x nya ketemunya 60. X nya 60 masukin ke salah satu, misalkan ke yang mana nih, ke yang bawah aja ya. Jadi 60 ditambah 2y sama dengan 100, 2y sama dengan 40, y nya 20. Titiknya adalah 60,20. Oke, itu titik B. Sekarang titik C. Titik C sudah jelas dia adalah 0,140 dan titik D juga sudah jelas bahwa dia adalah 0,80. Oke, pertanyaannya adalah nilai maksimum. Kita cari di sini, kita akan menentukan nilai maksimum. Pertama tulis dulu fx y-nya ya. Fx y-nya adalah 5x plus 3y. Kita mulai dari titik yang pertama, titik A. Nanti fa itu 36,32. Kita masukkan x-nya dan y-nya, yaitu 5 kali 36 ditambah dengan 3 kali y-nya 32. 36 dikalikan 5 adalah 180, kemudian 32 dikalikan 3 adalah 96. 96 ditambah 180 jadinya 276. Oke, next kita coba titik B. Titik B adalah 60,20. Kita masukin 5 kali 60 ditambah 3 kali 20. 5 kali 6 itu 30, berarti 300. 3 kali 2 60, jadinya 360. Oke, kita coba titik C. Titik C tadi 0,140. Kita coba 5 kali 0 ditambah 3 kali 140, jadinya 0 ditambah 420, jadinya 420. Terakhir titik D kita masukin, titik D itu 0,80, berarti 5 kali 0 ditambah 3 kali 80, jatuhnya hanya 240. Oke, kesimpulannya kita mendapatkan nilai maksimum di sini ya. Ini maksimumnya. Jadi nilai maksimumnya adalah ya 420.
Oke, memang untuk garis atau soal yang garisnya ada 3 itu agak panjang ngerjakannya karena kamu harus mengeliminasi dengan tepat ya. Untuk mencari eliminasi yang pas, lebih baik saran saya tulislah nama garisnya itu dengan pertidaksamaan yang tadi. Jadi saat kamu lihat titik B itu perpotongan antara garis ini dan itu, ini dan ini kamu eliminasi. Nah, nanti bisa jadi ada beberapa kali eliminasi ya. Pada contoh saya ini ada 2 kali eliminasi. Namun intinya selalu tetap ya, yaitu menentukan koordinat pojok-pojoknya atau sudut-sudutnya, lalu disubstitusikan ke fungsi tujuan. Jadi intinya itu. Baik, itulah contoh-contoh saya. Silakan ada 4 soal, silakan dikerjakan sebagai asah kemampuan ya, untuk menguji kemampuan kalian setelah mempelajari video saya ini. Baik, terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.